Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 rumah jadi korban kebakaran Jalan Pelita 2, sambutan Samarinda. Menuntut perbaikan upah, ratusan pekerja subkontraktor Pertamina berdemonstrasi di halaman kantor HSSE Center Balikpapan. Ancaman kekeringan melanda Samarinda, BMKG imbau warga lebih waspada selama musim kemarau. Ratusan tenaga kerja subkontraktor Pertamina Balikpapan Senin siang berdemonstrasi di halaman kantor HSSE Center. Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut kenaikan upah. Ketua Serikat Pekerja Naban Bersatu Balikpapan menegaskan, sebelumnya sudah ada kesepakatan antara pekerja dan General Manager RU5 Balikpapan pada 6 Juli 2023. Isi kesepakatannya tentang kenaikan upah pekerja. Belakangan, Pertamina tidak bisa menaikkan upah dengan dasar surat keputusan Direktur SDM Pertamina Pusat. Mendapat hal itu, pekerja menilai dalih tersebut hanya alasan. Untuk menuntut realisasi komitmen yang sudah kami buat pada tanggal 6 Juli di Banua Patra yang ditandatangani oleh Pak JM RU5 Balikpapan, Pak Arapat, dan saya sendiri mewakili Ketua SP Naban Bersatu, dan difasilitasi dan disaksikan oleh Pak Kasat dan Pak Kanin. Sehingga janjinya pada saat itu pada tanggal 6 janjinya untuk realisasinya yaitu 2 minggu ke depan. Tetapi setelah kami tunggu-tunggu sampai hari ini belum ada realisasi hasil komitmen yang telah dibuat. Sehingga dari Pak GM sendiri Pak, alasannya apa Pak? Belum merealisasikan itu Pak? Alasannya karena berdasarkan mereka merujuk kepada SK Direktur SDM Pusat. Biar kasih semangat teman-temannya. Ayo. Sementara pihak Pertamina menegaskan demo ini tidak mempengaruhi produksi minyak. Mereka memastikan upah pekerja di lingkungan Pertamina sudah di atas minimum kota. Selain itu, pekerja juga diberi insentif tambahan, pesangon, dan beberapa hal lainnya. Selain memberikan upah kepada tenaga alidaya, sebenarnya di Pertamina RU5 Balikpapan itu ada beberapa benefit lain yang mereka dapatkan. Yang pertama adalah uang tunjangan kehadiran, kemudian ada premisif, kemudian teman-teman juga mendapatkan uang pesangon sebenarnya di akhir kontrak mereka, setiap kontrak mereka. Kemudian kita juga melaksanakan MCU tahunan bagi teman-teman tenaga alidaya. Dapat kami pastikan bahwa tenaga alidaya di lingkungan RU5 Balikpapan semuanya mendapatkan penghasilan di atas upah minimal kota Balikpapan yang diatur. Buruh menegaskan upaya menuntut penyesuaian upah sudah dilakukan 4 tahun. Mereka akan terus menuntut hingga keinginannya terwujud. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pria berinisial SH ditangkap Opsnal Satreskrim Polresta Samarinda usai menyebar ujaran kebencian di media sosial. Tokoh yang disasar pelaku adalah ulama asal Kalimantan Selatan yakni almarhum Guru Sekumpul. Peristiwa ini bermula saat pelaku mencuri ponsel seseorang. Dari ponsel tersebut, pelaku menuliskan ujaran tersebut dan menyebarkannya di media sosial. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ari Fadli menyatakan, ujaran tersebut menyebabkan sekelompok orang resah dan melapor ke kantor polisi. Ada ujaran kebencian
yang diunduh lewat akun grup Facebook Pusam Bubuhan Samarinda dan grup lainnya yang mana berisi tentang foto Kiai Haji M. Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari atau yang kita kenal dengan Abah Guru Sekumpul, yang mana di dalam akun tersebut melakukan beberapa penghinaan atau ujaran kebencian, sehingga dari beberapa kelompok elemen masyarakat merasa keberatan dan melaporkan hal tersebut. Akibat ulahnya tersebut, SH dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana 8 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pengendara yang melintas di Jalan Pahlawan Samarinda harus mengurangi kecepatannya. Itu karena mereka harus berbagi jalur dengan pengendara dari arah berlawanan setelah jalur sebelahnya ditutup untuk pengerjaan drainase. Dampaknya kemacetan panjang tak bisa dihindarkan. Meski begitu, pengendara tidak mempersoalkannya, asalkan pengerjaan aliran drainase ini benar-benar mampu mengurangi ancaman banjir. Terhambat banget sih mas, soalnya dekat lampu merah tuh macetnya sampai sana. Sampai sana ya? Jadi agak susah juga, tadi sampai ada yang ketabrak tuh kan bempernya. Ini mbaknya dari mana ke mana nih? Saya mau ke arah Segiri. Oh Segiri ya? Tapi yang sebelah sana. Ada pekerjaan ya intinya ya? Iya. Tahu nggak tadi macetnya karena apa ini sebelumnya? Nggak tahu. Oh. Saya kira karena yang sebelah sini, ternyata sebelah sini udah selesai. Oh iya sudah selesai ya. Ternyata ditutup lagi. Harapannya mbak apa nih mbak? Semoga lekas dibuka jalannya. Lekas dibuka ya, Iya. kembali lancar lagi ya? Iya. Warga kawasan tersebut menyatakan kemacetan baru terjadi setelah pekerja menutup sebelah jalan. Namun ia tidak mempersoalkannya asalkan proyek tersebut mampu mengatasi persoalan banjir. Ini pekerjaan dimulai dari hari apa nih Pak? Pak, sudah pertama parit ini. Ya. Terus langsung sekarang gorong-gorong yang sana. Gorong-gorong yang sana ya? Ya, 1 bulanan lah. Hari apa? Kalau macet baru kemarin ini yang tikungan ke sana. Oh, dibagi kalau dua ya? Bangun sana juga macet. Oh iya. Ini kan kegiatan perbaikan drainase dan saluran ya Pak. Nah dari Bapak sendiri sebagai warga menanggapinya bagaimana seperti apa? Bagus juga. Bagus juga ya? Iya, menanggulangi banjir kan. Oh iya. Warga meminta pelaksanaan proyek menempatkan petugas untuk mengatur arus lalu lintas. Itu karena jalur tersebut merupakan jalur utama menuju Rumah Sakit Umum Awe Syahrani. Amir Hamzah dan Hashim Ilyas melaporkan dari Samarinda.